Halo Jebret Tim, balik lagi di Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Hari ini dengan formasi yang lengkap, ada Agri dan Debbie Susanto. Jebret Tim, sehat-sehat semua kalian. Ya, Hari ini ada 7 wakil ya? Ya. 7 wakil Indonesia yang main di babak pertama. Kita bakal bahas satu persatu. Oke. yoi. Kan minggu ini minggu pertama ya. Minggu kedua turnamen pertama ada 4 tur Asia. Malaysia Open, kita mau bahas Malaysia Open hari ini. Gimana? Dari Malaysia Open? ganda campuran dulu Ganda ya. campuran. Campuran. Ganda Sikat. campuran ada 4 wakil. 4 wakil. 2 udah harus angkat koper terlebih dahulu. Rinov sama Zakabela. Jakabela. Ya. Rinov kalah sama Tom Dikwel. Ya, kalah sama Del Prancis. Padahal udah unggul sebenarnya set kedua, sayang banget. Ya kurang konsisten. Kenapa itu kurang konsisten? Kurang konsisten, banyak error sendiri. Banyak banget sih error sendiri. Kalau kemarin nonton sih, ya kita harus ngakuin bahwa memang banyak banget kesalahan yang dibuat sama pemain kita sendiri. Ya entah itu out sendiri, nyangkut, bola enak mati gitu. Ya cukup disayangkan lah, apalagi kan mereka baru masuk top 10 ya. Ya. Sangat disayangkan, ya itu angkat koper. Terus ada Dejan Glo nih, yang semakin di depan nih kayaknya Ya, nih. jagoan aing. Iya, Dejan Glo kemarin menang street lawan Piek. Salena, Ya. Robin Tembeling. Cukup harus diapresiasi ya, Iya. karena kan pemain lama juga kan, Piek. Pengalamannya udah oke juga tuh. Iya, rankingnya juga udah lumayan gitu. Dan kan Selena sama Robin di Prancis Open juga Final, finalis. iya benar. Terus kemarin Dejan Glo main 2 set, main bagus. Bukan kaleng-kalengnya juga lawan. Iya dong. Enjoy lah, ya enggak? Terus sisa siapa? di Oh luar. tadi Zakabela. Zakabela. Zakabela kalah sama pasangan Jepang. Misaki Matsutomo. Iya. Padahal pertama udah unggul loh tuh, 14-17 Iya. sampai 13-17 itu udah unggul. Tapi Kalah ya gitu ya. disalip. Banyak Biasanya banget error kalau- sendiri ya. Kalau misalnya udah unggul gitu, tiba-tiba kalah, jam terbang sih kalau feeling gua. Dari pengalaman. Tapi kan main udah banyak Jakabela Iya, udah sering sebenarnya ke udah- top atas juga. Udah termasuk sering ya Berarti dikirim pertandingan yang gua gede. nonton juga mainnya masih maksudnya mainnya nggak tenang Nggak gitu loh. tenang Nggak ya? enjoy gitu loh. Gerubak-gerubuk gitu. Gerasa gerusuk mainnya. Kayaknya cepet banget, kurang tenang gitu mainnya. Iya, Kurang apalagi halus. main mix kan harus lebih temponya nggak secepat ganda lah harusnya. Iya. Terus tadi terakhir ada Rehan Lisa. Rehan Lisa yang ngalahin pasangan Malaysia. Terakhir Terakhir dia farewell-nya dikalahin sama Rehan sama Lisa. rubber game, saya ke terakhir jauh 216. Yang pertama unggul juga 3 poin. Iya, 3 poin doang. Habis itu langsung set gitu. 17-14 unggul, langsung kalah 21-18. Tapi untungnya set kedua sama set ketiga langsung disikat habis. Iya. Baru panas Tapi kali ya. menurut kalian kenapa kalah di set pertama Rehan Lisa? Kalau gua bilang pola mainnya salah di awal. Mainnya sama cowoknya terus sama si Chan Peng Kayaknya Song. penasaran ya? Gak tau penasaran apa belum loading otaknya ya. Gue gak tau juga itu ya. Biasanya emang sih kalau misalnya main mix gitu biasanya emang ngincer ceweknya pasti harus nih. Tergantung kalau dulu nih kita main sama Cibutet sama Owi sih. Sorry ya Wi, kita sih ngincer lu. Kalau ke Cibutet kayaknya lebih ya tergantung lihat situasi di lapangan juga ya. Situasi dan kondisi lah. Cuman ya 70% lah gitu. Tapi kalau yang lain memang rata-rata pasti nyecer cewek dong. Tidak berlaku untuk Cibutet. Lah, berarti menurut lu Cibutet itu lebih kuat dari Oi gitu. Maksudnya tapi ya nggak bisa gitu-gitu sih emang kalau misalnya ganda kan harus saling mengisi Iya, satu enggak. sama lain. Kalau Cibutet tuh maksudnya defense-nya kan kuat Secara banget defense gila. Cibutet Iya, lebih secara Solid defense. banget, terus mateng banget juga, jarang Tapi bikin kalau nggak ada Bang kesalahan. Owe juga nggak ada yang Nggak nge-kill, ada, iya. nggak bisa Mereka, juga. memang mereka tuh udah harus menjadi satu kesatuan. Tapi kalau ditanya ngincer siapa? Owi. Nah, terus di set kedua dan set ketiga bisa menang 21-15, 21-6. Menurut kalian gimana, Gray? Pengalaman mungkin pertama pengalamannya walaupun udah unggul ya, udah unggul tapi tiba-tiba dibalik itu sih pengalaman. Tapi udah kedua ketiga nafas sih udah. Habis Nafas. udah
umur kali ya. Fisik Udah- berarti ya? Udah nggak bisa Nggak bohong. dibohongin. Ahsan Hendra, gila. Senior masih bisa ranking 2 dunia, main rubber set masih menang lawan yang muda-muda. Lebih pinter. Lebih pintar. Berarti Chang Pensun kurang pintar. Kurang pintar. Berarti Kurang cerdas gitu. kurang cerdas berarti. Ya. Oke, tunggal Gray. Tunggal ada Cesar Vito. Wah, ini Sayang banget. sayang 1000 sayang. Tapi kita patut diapresiasi banget. Lihat penampilan Vito tuh, perjuangannya emang udah, walaupun kalah tapi kalah secara terhormat lah. Dengan kualitasnya dia bermain, udah all out banget itu kayaknya. Dari poin-poinnya juga, Ya, Jus 21-19, 24-22 ya. ya set ketiga 24-22, set pertama 23-21. 23-21 menang. Set kedua kalah 219. Set ketiga kalah juga 24-22. Vito, aduh. Kalau Kurang kayak- luck. Iya, kalau kayak gitu bisa dibilang nggak kalah hoki gitu berarti. Iya, Iya, kalau kayak gini. Kalau udah gitu mah. Iya, kan soalnya Permainan tipis-tipis nggak sama. bisa. Kan kadang-kadang kalau udah di akhir-akhir tuh kadang-kadang suka yang non teknisnya bukan teknisnya gitu. Dan kalau lihat gamenya juga kan kayak ketipu gitu, Vito maju ke depan nggak keambil kan gitu. Tapi emang kalau dilihat dari Vito, kayaknya kalem gitu, enak banget ya. Dilihat gaya permainan Vito, beda banget sama Chico. Chico juga Kenapa kita tuh? langsung ke Chico kan, walaupun menang, tapi pertama mainnya emang Chico mainnya itu. Si muda. Polanya speed and power banget, net sikat. Wah. Tapi emang stamina-nya emang kuat ya, emang tipe Ya kalian. emang harus. Tapi rubber set untungnya set ketiga ya masih mateng lah. Kalau misalnya udah cuman kecapean, stamina yang nggak kuat, bisa lewat itu. Iya kan lawannya juga pemain senior Vitingus yang Iya, itu mungkin udah. udah 37 kali. Berarti kalau dia lawan pemain yang jauh lebih muda, bahaya dong. Bahaya. Untuk Karena pemainnya. biasanya kalau yang cuman ngandalin speed and power, gampang banget dibaca sama negara-negara lain. Soalnya kan keistimewaannya dia cuman net serang, nggak ada variasi-variasi pukulannya. Ya mungkin ini sih saran ya, mungkin variasi-variasi pukulannya mesti lebih diperbanyakin. Jadi mainnya jangan cuma monoton gitu doang. Ya, kalau Walaupun gitu- menang sekarang, tapi nanti nextnya ke depannya kalau buat gue sih kayaknya speed and power nggak begitu panjang lah. Kecuali emang stamina-nya bener-bener lu bisa tuh dari set pertama sampai 0-0 sampai 2-1 gitu terus. Tapi Bisa emang nggak strateginya stamina-nya? dia kayak gitu, kayak tipikal kan emang smash net, lupa sama drop, lupa sama lob kali. Lupa ya, Lu lupa. iya emang gitu mainnya berarti net smash net. Berarti Iya. ya stamina-nya harus benar-benar dijaga banget. Ya, mungkin dia harus sambil nonton video YouTube lu juga, Gray. Wes, Biar Lu tahu. tuh kasih, coba iya tipu-tipu. dong, tipu-tipu, pukulan tipu-tipu gitu kan. Biar bervariasi. Iya, benar. Nonton, Ciko. Smash bacok kayak smash palak boleh Iya, terserah. makanya. Iya. Net block gitu loh, set gitu. Janganlah, jangan ikutan aja dia main tarkam ujung-ujungnya lu. Enggak usah Ciko, lu main lihat yang di Patas dulu aja. Ntar kalau udah keluar Baru bisa. ikut. Iya, ntar baru gue ajarin. Kalau masih di Cipayung, main yang bener dulu. Jojo Ginting juga lolos. Aman masih Masih aman lah, masih. semuanya. Maksudnya kayaknya belum dapet perlawanan yang berarti banget lah gitu. Tapi kan Ginting lawan Engkalon juga rubber game kemarin. Iya. Mungkin di awal-awal kan lihat di interviewnya juga ada angin, Angin, ya. iya, angin. Anginnya nggak mereka bayangin nggak sekencang itu ternyata waktu latihan mungkin nggak dinyalain full kali. Oh beda, Jadi- mungkin itu hemat energi ya. Tapi Irit. juga ngaruh sih angin penonton penuhnya itu kan jadi ngaruh. Iya. Iya. Dulu waktu latihan penontonnya belum Kosong rame. Jadi mungkin nyalainnya nggak penuh gitu. sayang Freon. Iya, bisa jadi. Si Jojo juga menang kan kemarin. Ya terus kita mau bahas ganda putra. Ketemu Minion, ketemu wakil tuan rumah. Man Wei Chong. Itu tim kita tuh. Nih, dulu Man gua Wei Chong. Oh, itu jadi tim Ci, lu? dulu Tim gua gua. sama Andre ini pernah ngelatih di Sparring sparring lah. bukan ngelatih. Jadi tim sparringnya Mereka. pemain-pemain Man Wei Chong, Tanji, Aaron siapa? Sowi. Sowi sama Indonesia itu. Nah, itu. Jadi ini tim kita nih. Nah, Sinyo gimana menurut kalian peluangnya? Sinyo Tai Kaiwun lawan Sinyo Kevin. bisa lah, masih under control harusnya. Dengan haus akan gelar, terprosotnya ranking, tapi dengan kemauan yang tekad yang tinggi, Nyo dan Kevin pasti bisa pengen ngambil lagi peringkat satunya pasti. Nah, tapi menurut gue juga Man sama Tai Kaiwun juga nggak bisa dianggap Iya, remeh iya. gitu karena Soalnya kan ini udah peringkatnya 19 sekarang. Terus dia juga tahun lalu ada juara Super 300 di Taiwan sama di India. Maksudnya
mereka tuh juga punya kualitas gitu. Sekarang udah semua pemain udah nggak bisa dianggap remeh, udah sekarang kelasnya udah sama semua. Hampir rata Tinggal semua. siapa yang siap di lapangan aja. Easy win buat Sinyo Kevin? Ada perlawanan lah kalau feeling gue sih. Tapi menurut gue easy kelasnya masih di atas lah. Iya, iya. Minion Tapi masih kan di dengan atas. tipikal Malaysia yang defense gitu, menurut Apalagi gua di tuan rumah. Sinyo Kevin tapi juga bisa menang lah kan. Bisa lah. Bola angin-angin Iya. nggak enak gitu, mau main defense tuh nggak enak gitu. Rata-rata emang pemain ganda di Malaysia itu dari dulu ya. Dari dulu emang terkenalnya defense-nya Iya. emang. Nggak cowok nggak cewek loh itu ya. Nggak cowok, nggak Cewek juga sih. sama. Iya sama. Nggak cowok nggak cewek mainnya pasti banyak kan defense. Dingdong. Kalau Iya. kalau kata-kata kita mainnya Dingdong, dingdong. iya benar. Dingdong. Buka-buka dulu. Kalau kita kan yang tipikal ganda putra Indonesia kan mainnya kan nolop. Iya. Jadi mainnya speed. Tet nggak ada ngangkat. Kalau ketemu Malaysia dia dingdong. Iya, Angkat ngangkat dia. kuat. Fajarian, gimana menurut kalian? Fajarian juga kemarin rubber game. Iya, Iya. rubber. Mungkin itu nggak sih pertandingan pembuka nih di awal Belum tahun. panas. Ya mungkin masih Di adaptasi dengan belakangnya juga ranking mungkin, 1 sekarang nah, itu ya yang kan? mau gue bilang Iya, belakangnya iya. juga gue ranking Beda, satunya agak beda. berat kali. Oke. Wow. Untuk pertandingan Pressure, pertama iya. dia dapat predikat ranking 1 nih. Semua kan pasti ngeliat ke dia, ekspektasinya lebih tinggi gitu. Jadi ya mungkin begitulah. Agak beban juga kali. Iya. Oh anjing gue Pasti dong, pasti, pertama nih. pasti ada. Ya lah. mungkin juga Fajarian ada pressure karena apa? Dia ranking 1 kan sekarang. Nah, tapi lawannya kan pengen banget menang. Ngalahin pasti ya. Ngalahin biar ya dapat nama juga Iya, ngalahin. wih, gua ngalahin ranking 1. ranking 1, iya. Jangan lengah aja buat Fajri, Iya. walaupun peringkat pertama, tapi fokusnya dijaga. Fajarian juga bakal ketemu lawan siapa ya? Next. Fajaria. Wah, belum lihat Cek. tuh gua. Belum cek gua. Tadi sibuk nganterin Mika sekolah gua soalnya. Gua udah gede nonton Vito tadi singlenya, buset deh. Fajarian. Nah, abis itu kita mau ngomongin Babah sama Kojeng. Oh iya. Lawannya Dedis. kemarin Heiji Ting, Ting. Zhou Haodong. Rubber game juga. Menurut lo, Gray? Salut sama Dedis, gua salut. Masih aja berjaya dia. Saya pertama kalah ya, 21-19. Saya ketiganya 21-13, 21-8. Itu apa ya? Pengalaman iya, fisik Skill. iya juga skill. Udah di Dedis mah udah komplit kan ya, paket komplit kali. Chemistry udah pasti, komunikasi udah, dia kan udah kayaknya juga udah nggak terlalu obses pengen ya kalau mati yang nyesel banget kan udah nggak begitu kan. Justru dia lebih enjoy ya? Ya, lebih kalem. Itu kalau kata Agri kalau di luar tuh enjoy gitu ya nggak? Kenapa tuh Dejan Glow nggak masuk sekarang? Nggak, namanya nggak masuk aja kan, nggak ada di PBSI kan? Oh yang dirilis itu ya? Iya, yang dirilis Iya, pemain nggak ada. ganda campuran pas gua lihat, si Dejan yang dengerin gua nih. Soalnya jadi enggak itu bukan- nggak adanya nih antara dia nggak ditawarin atau dia tolak nih. Masa Mesti nggak kita- ditawarin sih, Ya Mbak? makanya kan kita mesti nanti kulik lebih dalam itu tuh. Nah, terus juga si Ahsan Hendra kemarin lawan Zhou Haodong itu mainnya kayak nyemet tiga bola awal poin, tiga bola awal poin, Taktis banget ya. nggak mau banyak rally gitu karena sana kan lebih banyak tenaga, lebih power, Kalau ngeliat Koes speed. tuh kayaknya bola tuh kayak raketnya kayak punya magnet ya. Iya, bolanya nyamperin. Cuman gitu-gitu doang. Boleh datang sendiri, Iya, boleh datang sendiri. Emang pengalamannya udah bener jadi kayak udah apalan doang rumus. Iya. Kalau matematika tuh di bulu tangkis dia mainnya Koes kayak main rumus doang. Cuman main 1 2 jagain. Aksan sikat sama Koes tinggal cari posisi yang enak. Kayak di wiper. stop. Iya, cuma gitu-gitu doang depannya. Wah, enak banget emang dilihatnya pengalaman. Emang dewa dia, emang dewa. Semoga yang ganda putra juniornya bisa ngambil curi ilmu lah selama masih sparring kan di Platnas. Tapi menurut kalian defense Ahsan Hendra tuh sesolid misalnya kayak kita lihat Fajar menurut gua tuh solid. Defense-nya punya defense-nya solid. Kevin tuh solid. Ahsan Hendra menurut lo sesolid itu nggak sih defense-nya mereka? Penempatannya kalau gue bilang sih. Mereka bukan main yang tipe kayak anak-anak muda yang lain. Ya, kalau yang masih bukan anak-anak zamannya. muda kan kalau ada defense nih main main kencang-kencang Iya. gitu loh. Ya. Tapi kalau ada Dedis kalau ada defense Penempatan ya udah ya. walaupun udah kencang tapi cuman Pindahin. Tapi kualitasnya bagus. Nah, Tapi kualitasnya. kualitas jalan bola. kalau kata bolanya Koer bagus. itu jalan bolanya cus. Oh, ada bunyinya itu. Net iya. Jadi kalau dulu tuh kita nih kalau dilihat kalau jalan bola kalau di depan harus di net drive-nya nih. tuh harus tus Tus gitu. Jadi harus Baru benar-benar tahu nah gua itu. ada Jadi bunyinya kualitas gitu. aja dia emang bener sekarang Berarti juga. ini Lihatin ya. aja kalau misalnya Dedis main nih, anak-anak muda yang lainnya ganda-ganda putra pasti kalau lagi defense nih pasti agak di net. Pasti Agak balikannya tinggi. agak tinggi. Kalau itu udah Kalau- mepet ya. Nah, kalau Cus, The udah Dedis gitu nih, dia. tus. Jadi tipis banget. Tapi Jadi emang kualitas balikan pukulannya kualitas. bagus. Iya. Gitu. Penempatannya pinter. Lawan berikutnya dia lawan Yere sama Pram. Yang kemarin lawan Sin Baekchul main
Street. Iya, Street. Wah, Menurut lo, dia habis cedera, main bagus kemarin, tapi menurut gue sih mungkin belum 100% ya. Agak, apalagi kalau dia diangkat ke sisi kiri, itu kayak Ada jumpingnya itu kayak agak takut-takut takut. Menurut gue gitu. masih itu masih agak trauma mainnya. Tapi ngelawan Sim Bekchul yang ya Iya. dia mantan juara dunia, tapi emang habis cedera juga, lama nggak turnamen. Menurut kalian kayak gimana kemarin? Haus akan gelar, harusnya ya. Jadi anjir gue udah, apalagi yang kita bilang kemarin-kemarin tuh kalau misalnya patternnya, ditikung, wah jangan sampai gue cedera, patternnya diganti dia lebih bagus nih. Ya Yere harus punya pemikirannya, mindsetnya harus gue bisa lebih nunjukin dari yang kemarin cadangan patternnya itu. Cadangan. Bisa cadangan ya, jadi di bangku Iya, cadangan di tuh bangku yang satu tuh. cadangan aja udah kayak main bola. Ya pokoknya yang kalau menurut gue sih haus akan gelar Yere. Cadangan udah kayak Bruno Fernandes. Iya, dia di kursi cadangan kapan gue dipasang gitu ya. Nah, tapi next Pramyere lawannya Ahsan Hendra. Peluangnya menurut lu, Dep? Kalau menurut gua yang ngelihat kayak kemarin performanya Yere, maksudnya dia pasti masih ada takut-takut, masih ada trauma, terus juga angin kan, angin. Dedis juga main angin tuh udah nggak usah ditanya lah, pinter banget, penempatannya bagus. Dia mau Jadi main angin, mau main topan Iya. juga, mau main Nggak, angin kecuali badai kan- juga udah nggak, pengalaman. kecuali Kecuali kalau hujan. nggak, Iya kalau main hujan gimana? Becek bawa koran. ya kali pakai koran. Kecuali kalau nggak ada angin, bola berat ya itu agak susah Dedis. Tapi kalau kayak gini main pinter harusnya sih kayaknya Dedis lebih unggul. Lebih unggul. Iya. Tapi Dedis nggak mau ngasih aja kali ke juniornya. Ya, buat naikin. enggak lah, Ya. pasti ini Selama mau bisa race kenapa Olimpik kan. enggak gitu kan? Mau race Olimpik for you juga, Bu. Iya. Tapi kan sebenarnya ada nggak sih kalau misalnya senior-senior gitu ngasih gitu ke juniornya? Menurut lu ada nggak? Masa sih? Kan gue tanya, menurut lu ada nggak? Kan gua dulu kan dari gua pembukaannya. Kan dari gua, lu jangan balik serang. Gue nggak pernah ngerasain disuruh kalah. Anjing gua pernah lagi. Menurut lu ada nggak? Makanya gue tanya. Menurut gua dulu sih nggak ya, apa tadi sekarang ganda putra, terus jadi ke ganda apa tadi? Belum, masih pembahasan Masih tadi. Ganda Putra. Tadi gimana? Next. Udah jangan itu lah gua. Oke lah. Oke lah. Bagas Fikri tadi lawan Supak Jongko sama kita Kadren. Tadi main rubber game juga. Bergame. Menurut lo, Dep? Ya, tadi agak bikin deg-degan ya. Maksudnya poinnya tuh mepet-mepet terus ketinggalan nyusul lagi. Ya semoga kalau kata orang sih, kalau babak pertama biasanya ngalamin kayak gitu, nextnya tuh Next bisa aja. langsung lebih lancar. Karena udah mengalami nih. Iya, harusnya sih seperti itu. Next ada peluang bisa all semi karena Kebagi ya. antara kalau dia masuk semi, bawahnya kan Kevin Sinyo sama Leo Daniel. Jadi ya mudah-mudahan 6 ganda kita wakil kita bisa masuk semua ke quarter, jadi tapi enggak deng 5. Ada yang Karena ketemu besok dulu, lawan. iya. Ada Ada yang ketemu. Pramyere ya 5 bisa masuk semi kan Luar biasa enak. itu. All Ko Heri, semifinal. Koar Ngopi doang ya enak banget. Tinggal diatur aja. Ini naik, ini poin gitu nggak sih? Gimana tuh makanya maksudnya gimana poin-poin maksudnya? itu gimana kan maksudnya? kenapa yang gua mulai? Jadi Gua kan gimana maksudnya poin-poin itu gimana? di campuran kan ada laki bini. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Langsung skipnya jauh banget nih. Oke, ganda putri. Apri Fadia, Ana Tiwi juga Iya, lolos ke lolos. babak kedua. Dua pasang, dua-duanya lolos. Bisa dilihat juga kemarin menurut gua pribadi sih. Easy win lah kemarin. Ya mainnya bagus, terus juga kelihatan enjoy, nggak ada beban gitu. Tuh, ternyata bisa juga enjoy di dalam pelatnas. Ya? Bisa, Apalagi- tergantung. tapi kan dia juara bertahan, pasti dia pengen dong apa pertahanin. Iya gelar. dong, pasti Tapi pengen. Juara tahun lalu ya? Tahun Iya, lalu tahun juara. lalu. Belum ini Belum apa? 1000, 750. Nah, tapi lawan-lawannya kan juga sekarang udah lebih berat, apalagi poolnya kayaknya juga lumayan berat gitu. Kemarin sih ngelihat ganda putri, karena kan juga banyak banget sekarang, Korea banyak, Jepang banyak, Cina juga banyak gitu. Jadi merata banget, cukup berat sih. Makanya gue bilang masuk tembus semifinal dulu deh gitu pokoknya. Ya semoga yang permainannya ganda putri jangan menonton gitu-gitu aja ya. Karena kan dilihat dari prestasi terakhir yang si Apri sama Fadia Oh, iya, kan Fadia. menurun banget tuh. Yang evaluasi kita kan mungkin gara-gara udah dilihat sama Pemain negara pemain luar, lain. negara-negara video-videonya ternyata mainnya udah ketahuan nih. Yang kata Coach Andre bilang diracik lagi permainannya. Udah Jadi dipelajari. Menurut lo apa terlalu defensif apa mainnya, atau pola mainnya salah, atau menurut menurut gua kalau ganda putri sih yang penting dia kenaan aja sih.
Yang penting kuat banyak sih pukulan ya. Iya, banyak. Rally gitu. Rally kuat. Iya, yang April penting Vidya kuat gitu gitu. kuat kayaknya. Apalagi tipikal Jepang lawannya yang kayaknya diangkat 10 kali, di smash 11 kali sama dia. Iya. Tapi kalau menurut gua ya dibandingin ganda putri sebelum-sebelumnya nih, tipe permainan mereka ini agak sedikit beda nggak sih? Siapa? Apri sama Fadia dibandingin senior-seniornya dulu sama junior-junior dan sama senior yang lama. Kalau yang lain kan banyak kan tuh rally, mainnya bener-bener Karena rally mungkin punya doang. tenaga ya. Nah kalau ini nih kayak Dua-duanya kan, agresif gitu ini loh. keker-keker Iya kayak tuh. ganda putra nih. Iya, makanya ini jadi- ganda putri. Ganda putra. Enggak, maksud gua ganda putri rasa ganda putra Oh, gitu. Aprianto dong. Fadio. Tapi emang mereka berdua ini emang punya tenaga yang banyak. Jadi dilihatnya cara mainnya juga pasti kan menggebu-gebu. Sayang punya tenaga kalau nggak di stamina lagi sih balik. Stamina. Ini stamina semua nih, stamina. Waka-waka. Iya, terus Ana Tiwi, Dep. Ana Tiwi juga kemarin Lawan penampilannya oke, bisa menang street gitu kan. Maksudnya Prancis itu juga gak bisa dibilang gampang banget juga enggak, karena kenaan gitu. Penampilannya sih oke, maksudnya ya mudah-mudahan ini kan dia pelapisnya nih. Siapa tahu gitu kan bisa cepet ngejar. Gila sekarang bulu tangkis dari Prancis loh. Iya, Iya, dulu nggak makin- ada loh ya. Dulu ada, maksudnya itu tuh kayak lu dapet jackpot kalau ketemu Prancis. Iya, Iya maksudnya kan? buat pemanasan lah kalau Iya, zaman-zaman dulu. Prancis, Jerman dulu tuh kayak lu dapet jackpot gitu. Sekarang Sekarang bisa udah kalah lu. merata gitu. Dep, menurut lo permainannya, kita mau bandingin permainannya gameplaynya Apri Fadia sama let's say kita ngomong Chen Qinchen deh sama Jia Yifan, bedanya apa? Atau sama Nagahara? Kalau mereka kan memang lebih banyaknya, tapi kalau untuk Jepang itu udah mendingan dibandingin Jepang-Jepang sebelumnya yang bisa main 2 jam, lo tau kan ya rally 2 jam itu. Nah, tapi kalau menurut gua perbedaannya Apri sama si Fadia ini, mereka tuh kayak kadang bisa kayak pola mix. Jadi depan belakang yang belakang ini, Apri makanya dia- gua bilang iya. jumping terus si Aprianto ini kan. Aprianis. Oh ya, Aprianto ini kan jumping smash terus diangkat Aprianto 10. mah orang Smash 10 kali gitu. Jadi memang energik banget gitu. Beda memang tipe permainannya si Apri waktu main sama Kage tuh beda. Iya. Nah, kan? bedanya apa? Bedanya rally, ya kan? Lebih satu main. Iya, Grace bener. lebih satu-satu. Iya. Karena menurut gue juga waktu Apri sama Grace juga Grace udah senior kan. Iya. Nggak Jadi- secepat dia muda waktu sama Nintia atau sama Cimel. Iya. Cuma memang tipe permainannya Kak Grace lebih ke situ. Tapi kalau ditanya tahan banget gitu. Apalagi kalau misalnya pemain Jepang tuh kita mau disikat gimana pun juga udah cuman modal kenaan doang loh. Iya, balik terus ya. Balik udah bola karet aja diapain diapain kena lagi akhirnya mati sendiri. Iya, Kuat. betul. Ya, Beda. ganda Kalau putri ini ya harus punya harus kuat gitu juga. ya. Dia harus staminanya kuat. Gak gampang mati, gak boleh jenuh kan kadang kalau kita nggak mati-mati nih buang gitu kali ya. Next. Nah, tapi pengetahuan lo kan gua sama Agri keluarnya duluan. Heeh. Ganda putri itu metode latihannya apa sih sekarang yang di Cipayung? Karena mungkin kan gua zaman dulu juga gua nggak merhatiin ya. Kan mix lebih dekat lah sama ganda Oh iya, putri. sampingan, kita sampingan. Apa koknya dipetik biar berat? Oh, jing main di Bandung kok kedot. Oh enggak, tapi benar. Jadi tipenya Kodidi Enghian ya. Jadi bola itu pasti dipetik. Jadi kenapa? Karena dia bilang ganda putri itu harus kuat loh. Terus satu pukulan nih misalnya dia defend gantian nih, gantian. Itu lu bisa defend terus tuh selama 40 menit non-stop. Jadi bener-bener latihan bosen. Lu tau gak sih latihan bosen? Iya, pernah denger tuh gue latihan bosan. Ya, Jadi latihan kita yang membiasakan ulang-ulang. latihan itu aja tapi kita nggak boleh bosan, itu namanya latihan bosan. Latihan Dan, bosen. dan ganda putra sekarang menerapkan ada gua Latihan baru tahu bosen dari, juga. dari Sabar Reza stroke bosen. Iya. 2 jam coy satu orang. Serius. Jadi itu biar kita nggak gampang mati sendiri. Iya. Jadi makin lama sebenarnya yang paling latihan paling susah itu pas lagi capek emang. Iya. Kalau lagi awal-awal latihan mah kita lagi seger-seger masih oke, tapi pas udah capek, udah mulai bosen tuh, udah mulai jenuh, gimana harus siasatinnya tetap nggak boleh mati sendiri. Itu stroke bosen. Jadi kita harus save terus masuk terus ayo kuat-kuatan lu, mau lu kebo-keboan jadi mainnya. Udah kuat-kuatan aja mainnya. Apalagi kalau zaman dulu kita ada sirkuit training kan. Sirkuit drill gitu. Iya. Yang pindah satu Iya. pos ini pindah ke situ. Muntah-muntah dah tuh. Dah Beda-beda itu 8 kali Iya. bos, gila. Gerakannya. Udah mana posnya banyak banget lagi ya kan. Itu siapa sih yang nyiptain? Gak tahu gua. Gila, bisa berbagai macam loh. Gua merasakan itu, Delapan, merasakan. iya. 8 pos beda-beda sekali. Muter aja terus lo ya bisa berapa gitu ya. kali Kali tuh? 8. Berapa jam tuh bayangin tuh, ya kan? Dan menurut kalian kayak ya Apri sama Fadia kan juga maksudnya levelnya paling atas Tinggi. lah. Pasti ada dong sparring-sparring sama ganda putra Pratama
atau mix mungkin nggak sih? Mix? Kalau Ya, mix dulu, mix sering justru. dulu kalau mix yang pernah itu, gue juga pernah pas lagi di dalam pelatnas pernah lawan Cibutet sama Owi di sparingannya Menang lawannya. siapa? Menang siapa, Grey? Alah, Lu nyerang ke yang mana? nyerangnya ke Cibutet. Gue kira kan dulu masih anak muda, masih pengen nyemet Menggebu-gebu ya? cewek nih, Iya. gue sikat aja nggak mati-mati. Tapi waktu di eranya Kak Richard pun gue juga sering lihat kayak Owi atau Jordan atau yang lain main single lawan tunggal putri kan? Iya, jadi dibiasain karena kan kalau cowok itu dia bilang Nguasain harus lapangan. nguasain lapangan. Jadi ya udah disuruh main single tuh. Yang ceweknya disuruh main double. Main ganda putri. Main ganda putri. Lawan Biar ganda putri atau lawan ganda sesama putri, mix? lawan ganda putri. Oke. Jadi kita gantian tuh sparring, dia ke situ tuh gitu. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Jadi satu cowok untuk penguasaan lapangan, cewek biar nggak mati-mati. Karena kan ya lu tahu kan main Iya, ganda putri ganda kan putri lama luar biasa. lalu. Ganda putra juga ada main 2 lawan 3 juga biasanya. Iya, 2 lawan 4 sekarang justru. 2 lawan 4 sekarang. Ya, kalau untuk yang atas ya maksudnya Iya. kalau gua sering lihat dulu ya Kagres, udah waktu Kagres sama Apri atau Apri sama Fadia itu sekarang 2-4. Nah, sebelum kita ngobrol lagi, kita lihat dulu live nih. Antara Carolina Marni melawan Pusarla Sindu. Marin unggul 11-7 set 11-7. ketiga. Gila sih ini orang menurut gua. Marin itu abis operasi tapi masih begini mainnya smash net. Dia kayak nggak ada trauma. Hah? Ah, iya. Ini yang dari gue lihat ya, gue intip-intip nih, mainnya kayak nggak ada takut-takutnya padahal baru cedera. Nggak, Dia udah tapi- nggak mikirin hidup apa gimana ya? Mungkin karena itu juga kali apa pasca operasinya cepet loh bisa Terapinya bagus kayak ya. gini kan. Tapi bukan Marin doang loh, dua-duanya loh. Sindu juga. Lu Sindu tau juga kan? cedera ya? Sebelum Olimpik Rio itu dia operasi dulu, dengkul kanan kiri. Hmm. Terus dia dapat perak. Lu bayangin. Dia main single dapat perak. Nah. Bagus banget. Marin pun juga kan sparringnya dulu waktu dia masih Cak Ayam tuh. Ya. Ke Latihannya Indonesia di ya? Indonesia. Di Di klub. mana dia mencelak-mencelok. Iya, dia di latihannya. klub di mana? Di PBSI pernah juga. Di klub Jaya Raya, di klub pokoknya pindah-pindah lah dulu. Sekarang Spanyol loh. Dari Spanyol yang kita tahu apa sih, balap F1 kali ya? Ya bola, Bola. paling yang gue dengar. MotoGP lah. MotoGP maksud gua. Sekarang badminton juga. Dan juara dunia dan Olimpik. Iya, luar biasa. gila. Juara dunia 3 kali Olimpik Emang juga. benar-benar kerja keras, tidak mengkhianati. Nah, di antara Marin dan Sindu bakal lawan Grego. Nah, Mariska. Grego 7. ketemu itu dulu dong, Tai Suying dulu. Iya, pasti kan nanti bisa ketemu lah. Iya. Gitu. Kan dia ketemu dulu. Berat banget. Nggak, tapi sesuai prediksi lo. Iya. Tapi menurut kalian, gue nonton, kalian dulu deh yang ngomong. Bagus banget mainnya. Menurut lo gimana? Lawan He Bingjiao, unggulan 5, lo Grey. Secara pukulan udah emang Matang. star lah, udah mateng, udah oke. Tinggal naikin, yang paling susah tuh buat atlet ya, naikin percaya dirinya. Ini udah oke nih, harusnya udah oke nih. Dia udah ngalahin dari kemarin-kemarin, udah oke, udah ngalahin di Bingjau. Semoga percaya dirinya udah makin mantep lagi nih, jangan sampai ciut lagi. Karena kan selama ini, tahu lah gila Grego kalau gua lihat di medsos, ini main apa kelemar-kelemar nggak ada apa-apanya. Bukti ini sekarang nih. Tapi emang kelihatan kok dari pergerakan lebih eksplosif, lebih cepet gitu. Terus juga menurut gue juga tempo mainnya dia tuh, dia tahu timingnya. Kapan dia harus nyerang, kapan maksudnya dia ketekan gitu, bolanya nggak enak, sama dia nggak dipaksa gitu kan. Kalau kemarin-kemarin dia asal mau smash gitu. mungkin bisa dibilang lebih Nggak, mungkin dia mateng. gara-gara nonton kita nih. Dia Jadi denger. termotivasi dia. Iya. Iya, bisa juga. Sama dinyanyiin sama cowoknya. Oh, aduh, Hey, gila emang itu. siapa cowoknya? Ada itu, Mika. Namanya Mika juga. Anak gua. Oh, namanya Jadi Mika. waktu gua bingung, anak gua udah brojol, gua bingung ngasih anak gua siapa ya. Gua inget pacarnya si Grego namanya Mika, gua kasih juga lah. Untung nggak overtunes namanya. Ya kali over, gua panggil over gitu. Panggil over. Over, purpuran kali ya. Tapi menurut lo gimana deh penampilan Grego kemarin lawan He Bingjiao? Menurut gua dia udah nunjukin kelas dia di mana. Dia udah mateng. Terus kalau kita sadarin ya, si Grego tuh badannya jauh lebih kering loh. Nah, Jauh lebih kering. Jadi pergerakan dia juga itu tadi lebih eksplosif, lebih cepet. Terus lebih nggak gampang capek. Nah sekarang tuh saatnya membuktikan apa ya? Kalau kita lihat nama di drawing tuh pemain-pemain lain juga harus mulai apa ya? Mulai mikir. Wah, Wah, gua gua ketemu ketemu Grego Grego nih. Iya, Nah, iya. udah harus di situ. ya kan emang di salah satu interviewnya dia juga dia targetnya pengen masuk top 10 tahun ini. Amin, amin. Amin, Ya amin, kan? amin, amin, amin. Dan gue ngeliat permainan Grego tuh kemarin terutama di depan. Iya. Bagus banget netnya gitu, melintirnya kayak emang susah lah Dia dibalikin gitu. muter-muter gitu bolanya. Luar biasa. Dan tapi ya ada setelah interval set kedua lah unggul 11-6 tuh ada
berapa ya 4-5 poin lah, hampir kekejar lagi itu balik lagi tuh kayaknya lebih maksa lagi, bolanya nggak enak terus mau ditekan sama dia, tapi habis itu balik ke track lagi, dia cari poin laginya juga gampang sebenarnya. Udah bisa dibilang pemain top kelas dunia Ya, sekarang lah, udah kelas lah. yang kita harapin mudah-mudahan dia bisa konsisten. Amin. Karena kan lawannya kan besok kan lawannya Taiwan. Kalau menang antara Tai Suying atau Han Yue juga. Maksudnya Besok Tai Suying nih, ya antara Tai Suying. ya Tai Suying kan lawannya Han Iya, Yue. iya, Ya kita harap mudah-mudahan lawannya Han Yue aja gitu. Kan Tai Suying juga bisa kali kalah sama Cina Bisa gitu. loh, kemarin aja kita bilang berat banget ketemu Berat Ibinjo. tapi masih bisa. Tapi masih bisa. Iya, masih ada peluang. Bola itu kan kuncup, bukan bundar. Bulu tangkis itu kan kuncup. Jadi ya lu main bulu tangkis kalau main bulu kuncup. Kalau bolanya bundar main bola. Shuttlecock itu kuncup, Nah. bola itu bulat. Nah iya benar, salah ngomong. Berarti shuttlecock itu kuncup. Jadi seapapun permainannya bisa terjadi. Samanya kayak bola, bundar. Tapi menurut lu kenapa junior Cina sama junior Indonesia tuh, kenapa junior Cina tuh cepet lebih bisa naik? Kalau junior Indonesia tuh perlu proses pelan gitu. Menurut lu kenapa, Dep? Jadi ya kan gue dulu pernah ikut kejuaraan Asian Junior sama kejuaraan Dunia Junior. Jadi kita pernah latihan. Sombong maksudnya. Enggak sombong, gue kasih tahu ini. Enggak, emang iya sih. Tapi gue juara, gue kasih tahu dulu. Ini Cidemi kalau Cidemi ini kalau di ini mah makin naik dia. Gue nggak mau nyombongin, cuman gue disuruh sombong ya, gue Orang lain sombong nggak aja. Nggak usah. Nggak Enggak, ini kan lagi ngomongin yang junior Oke, nih. oke. Jadi gue pernah, jadi kita latihan di klub di Cina. Jadi itu lapangannya tuh banyak banget. Dan itu anak umur berapa ya? Paling baru 12-13 tahun. Di satu lapangan ya ada 4 court, misalnya 4 court dibagi 4 court. Yang sebelah sini bisa gaya mainnya sama kayak Wang Yihan. Wang Yihan. Oke. Iya, yang sebelah sini Wang Xishan. Oh, Jadi kayak mereka tuh dari kecil udah diarahin, udah dibentuk. Oh, lu kayak gini, lu harus kayak gini. oh jadi nggak digabung ya? Jadi tiap Jadi Oke, kita ada latihan- di kotak-kotakin kita gitu. latihan 10 orang tunggal putri. Itu nggak bareng-bareng tuh. Misalnya 10 orang 3, 4 kemana-mana. Oke, kamu bagian main seperti ini. Iya. Gitu di sana. Iya. Berarti ya, tim itu yang scoutingnya tuh udah ngelihat, oh ini yang tipikalnya kayak gini dijadiin satuin. Iya. Tipikalnya Wang Xishan dijadiin satuin. Oke, Tipikalnya si Jadi Wang siapa? Uangnya Wang Xishan, Wang Yihan banyak lah, Oh, Wang itu kan. Jadi maksudnya benar-benar mereka tuh dibentuk dari kecil. Justru katanya di sekolah, kalau mereka kan di sekolah. Jadi dari sekolah mereka udah dipilih nih. Oh, lu postur ini, lu volley. Ya. Lu postur ini, lu basket. Makanya regenerasi mereka nggak bisa habis. Udah gitu kan pemerintah sana juga gila-gilaan dananya gitu. Ya. Ini nggak putus-putus. Berarti di Cina itu bisa dibilang juaranya mereka dibentuk ya? Dibentuk. Bentuk. Betul. Dan ada support benar-benar besar dari pemerintah. Iya. Enak sih. Ada kalau fun misalnya fact soal Cina. Oh iya, lu Ada kan fun fact. pengalaman nih. Nah, Lu pulang ngelatih Ada nih, fun Cina. fact. Tenang aja. Berapa lama, Le? 1,5 tahun lah. Pakai bahasa apa lah? Gua harus belajar bahasa Cina gitu jadinya karena mereka Inggris nggak bisa. Jadi lu pakai gitu. Pertama gua ada translator. Translatornya kuliah kan. Jadinya gua mau ikut dia kuliah. Oke, jadi gimana? Jadi Nah, gimana? fun fact sekarang karena pergantian presiden badmintonnya, dulu kan Liang Bo, Ya. sekarang kan Zhang Jun. Ya. Zhang Jun itu sekarang karena dia presiden itu dia mau merubah tatanan programnya dan dia sekarang mempersilakan pemain Cina untuk naturalisasi. Wah, Yoi. Oh, udah boleh ini. Dan gua waktu itu sempat karena gue dapat tawaran dari provinsi kan, sempat dari provinsi itu kalau lu ada yang bisa lu naturalisasi dari Indonesia, bawa asal di under 14. Oh, Under 17 kita kasih warga negara. Wih. Yoi. bisa naturalisasi Segitu. dia ya. Sekarang seserius itu karena mereka melihat gitu juga. karena kan Sekarang Cina juga kayaknya ini mulai juga tertinggal. Iya, prestasinya kan ya. udah mulai. Ya mungkin jauh. makanya sekarang pelatihnya dari Iya, Korea, bisa dari luar ya. gitu. Udah mulai impor pelatihnya. Nah, makanya dia karena ngerasa wah ini kayaknya metode yang lama udah nggak bisa, dia pengen ngerubah gitu. Wih, udah kayak bola ya, naturalisasi. Iya, Ya. makanya gue juga bingung bisa begitu ya. Dan ya Cina di semua kota punya stadionnya itu yang bagus-bagus. Keluarnya emang Ya itu terbukti fasilitas. itu. Ya karena mereka mikir salah satu dananya ya untuk olahraga. Berarti emang support dari pemerintah juga penting banget sih. Penting banget itu. Tapi menurut kalian dari Indonesia supportnya gimana? Supportnya oke lah.
Asal dibuang ke yang benar mah. Oh. Iya kan jangan disupport pemerintah tapi kemana-mana kan uangnya. Yang penting kan yang penting kan kita buat atlet. Karena kan kalau misalnya fokusnya di olahraga ini, kalau misalnya buat kepentingan lain kan udah nggak mungkin bisa. Jadi kalau emang pengen prestasi, ya benar-benar support untuk jangka panjang prestasi sama kayak yang di Cina. Jadi kita ini harus membuat juara. Dibentuk menciptakan jadinya. juara. Jangan nunggu, wah ini ada yang bagus nih, oke kita ambil. Wah ini kayaknya potensi nih. Jadi jangan lihat-lihat, jangan nunggu. Jadi kita harusnya Jangan ada Jemput kepentingan bola. lah. Nah, jangan ada kepentingan. Jadi udah ayo semua kita jemput bola kita ibaratnya. jemput bola Indonesia gitu. untuk Betul. Indonesia. Iya kan? Begitu. Oke lah kalau begitu. Nah, Seru. buat tim Indonesia yang berlaga di Malaysia Open, kita doain semoga ada All Indonesia Final di ganda putra, tunggal putra, mixed double masih ada kemungkinan, Grego bisa masuk final, dan yang Apri Fadia juga di ganda putri sama Ana Tiwi. Kita doain dari Indonesia dan mudah-mudahan ada banyak gelar di Indonesia. Amin. Buat Indonesia Thank you Gray, thank you Dad. Thank you. Untuk gua satu pesan, kalau ada yang kalah-kalah, jangan semoga netizen jangan suka menghujat-hujat, please lah. Semua atlet itu nggak ada yang pengen kalah. Jadi semua pengen menang, tapi kita dengan mendukung supportnya jangan lu mah diajak keluarin. Sakit tuh nggak digituin. Sakit. Ya, pokoknya janganlah, kita pokoknya support terus bulu tangkis Indonesia. Lo ngomongin Sintayong? Apa gimana sih? Aduh. Ya pokoknya bulu tangkis. Oke, thank you Jebret Team. Sampai ketemu di PB Ina. Bye. Yo.